Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Dianto Pratiwi dengan NIM 2204045011037 dari BK 1B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dipresentasikan. Nah, yang pertama yaitu materi tentang strategi pengembangan profesi kependidikan. Sebelum mengetahui maksud dari guru profesional, maka langkah baiknya terlebih dahulu mengetahui apa arti dari kata guru dan profesi. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar, sedangkan arti profesional adalah bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kalau digabungkan, maka pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas mengajar. Secara umum, guru dapat diartikan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mendidik. Secara khusus, guru dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan murid dan mengupayakan perkembangan seluruh potensinya, baik potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Sementara itu, pengertian profesional menurut Syaiful segala adalah seseorang yang ahli dalam pekerjaannya, yang mana dengan keahlian yang dimilikinya tersebut, dia melakukan pekerjaannya secara bersungguh-sungguh. Pengertian guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam membimbing dan membina peserta didik, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Profesional dalam tinjauan Islam khususnya di bidang pendidikan dimaknai sebagai seseorang yang harus benar-benar mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan yang memadai guna menunjang tugas jabatan profesinya, sebab tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Nah, cara mengembangkan guru sebagai suatu profesi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau kompetensi guru untuk mengelola proses pembelajaran atau interaksi dan pembelajaran dengan siswa. Nah, cara mengembangkan guru sebagai suatu profesi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau kompetensi guru untuk mengelola proses pembelajaran atau interaksi dan pembelajaran dengan siswa. Yang kedua, kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal guru yang mencerminkan kepribadian positif yaitu super, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompetensi profesional guru adalah ukuran penguasaan guru terhadap materi pelajaran serta konsep dan pola pikir ilmiahnya. Yang keempat, yaitu kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, sikap, dan interaksi secara umum baik siswa sesama guru, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat luas. Adapun 6 cara untuk meningkatkan profesionalisme guru, yang pertama melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang kedua aktif mengikuti kegiatan atau KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru, yang ketiga mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran, yang keempat suka membaca buku, yang kelima peer observation and evaluation, dan yang terakhir yaitu membuat karya tulis. Adapun tujuan dan fungsi pengembangan guru profesional yaitu tujuan pengembangan profesional guru dan fungsi pengembangan profesional guru. Adapun strategi pengembangan profesi guru yaitu pendidikan dan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan. Nah, secara keseluruhan guru sebagai profesional memfungsikan martabat dan peran guru sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru sebagai staf profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan untuk tujuan pendidikan nasional. Keefektifan profesional guru dapat diwujudkan melalui pemberdayaan potensi dan prestasi para guru. Seorang guru hendaknya memiliki kompetensi yang mana kompetensi tersebut berada dalam diri pribadi guru yang bersumber dari kualitas kepribadian, pendidikan, dan pengalamannya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi intelektual, fisik, pribadi, sosial, dan spiritual. Nah, materi kedua yaitu rasional tantangan profesionalitas. Rasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika dan nalar manusia. Rasional juga diartikan adalah hal yang bisa dilakukan dengan hal yang ada. Gagasan atau ide berpikir rasional memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu filsafat. Adapun tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial. Tantangan pertama adalah globalisasi yang menyebabkan kompetensi tenaga kerja antar negara. Globalisasi dalam ranah ekonomi ini merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional berbagai bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Tantangan kedua adalah kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. Dalam pendidikan agama Islam, pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh peserta didik karena dipahami sebagai wadah atau proses untuk membentuk pribadi yang baik.
unggul dan berkualitas. Tantangan ketiga adalah besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran yang baru. Adapun profesionalitas guru antara harapan dan tantangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas selain berkonsekuensi kepada pengelolaan sumber daya guru, manajemen pendidikan, di pihak lain pihak sekaligus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menghendaki terwujudnya peserta didik yang bermutu. Dalam hubungan ini jelas penempatan guru sebagai pendidik profesional tidak hanya memerlukan berkaitan dengan soal finansial, tetapi berjalan secara integral dengan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik. Nah, materi ketiga yaitu jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan yaitu tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan seperti kepala sekolah, rektor, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Yang kedua, pendidik seperti dosen, guru, konselor, pembelajar, widyaswara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Adapun tugas pokok dan fungsi profesi pendidikan seperti guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi dari peserta didik. Tanggung jawab profesi pendidikan ada 5. Yang pertama bertanggung jawab sebagai pengajar, yang kedua bertanggung jawab sebagai pembimbing, yang ketiga bertanggung jawab sebagai administrator kelas, yang keempat bertanggung jawab sebagai pengembang kurikulum, dan yang kelima bertanggung jawab untuk mengembangkan profesi. Nah, materi yang keempat yaitu tugas kelompok. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya adat, kebiasaan atau watak kesusilaan atau kostum. Etika berkaitan berat dengan moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1988 merumuskan pengertian etika dalam 3 arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga maupun dalam lingkup masyarakat, bahkan dalam berprofesi sekalipun. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau pribadi seseorang. Dan yang ketiga, nilai yang mengenal benar dan salah yang dianut masyarakat. Adapun bentuk-bentuk etika profesi kependidikan, yang pertama etika secara umum, memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan iptek, mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studi dengan baik, dan mampu menciptakan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, dan tertib dan kondusif. Yang kedua, etika secara khusus, berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan, bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma moral yang berlaku. Mengembangkan iklim penciptaan karya teks yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan. Yang ketiga, etika profesi kependidikan, memiliki kepribadian yang tangguh yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri, memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya serta didik dan lingkungan, dan mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional. Adapun pengembangan etika profesi pendidikan yaitu pengembangan sikap selama pendidikan prajabatan dan pengembangan sikap selama dalam jabatan. Nah, materi kelima yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia atau pendidikan. Macam-macam teknologi pendidikan. Ada 5 macam teknologi pendidikan yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Teknologi yang pertama yaitu sistem berpikir, teknologi yang kedua desain sistem, teknologi yang ketiga mutu atau kualitas pengetahuan, teknologi yang keempat manajemen perubahan, dan teknologi yang terakhir yaitu teknologi pembelajaran. Peran dan fungsi teknologi pendidikan. Peran dan fungsi teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Yang ketiga, teknologi untuk sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar untuk
membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Yang kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan seperti jaringan internet, lab komputer, sekolah, dan lain-lain. Adapun dampak positif seperti munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, dampak negatif yaitu seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik seperti pornografi dan game online. Materi yang keenam yaitu landasan prinsip, teori, dan isu terkait profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan mencakup landasan hukum, landasan filsafat, landasan psikologi, dan landasan sosial budaya. Adapun prinsip profesi kependidikan menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip-prinsip profesi guru adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisir, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidik sesuai dengan bidang tugas. Menurut Prof. Dr. Hadi Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu yang pertama prinsip Tutwuri Handayani, yang kedua prinsip belajar sepanjang hayat, yang ketiga prinsip pendirian dalam belajar. Teori terkait profesi kependidikan secara garis besar. Teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi. Isu terkini mengenai profesi kependidikan. Pasca digulirnya sertifikat kesejahteraan guru mengalami peningkatan, profesi guru mulai naik kelas dan mulai dilirik. Banyak anak muda banyak memilih kuliah di Lembaga Pendidikan Teknologi Pendidikan atau LPTK kebenjaran mahasiswa calon guru. Guru saat ini merasa bangga menjadi guru alias tidak minder lagi. Yang kedua, kesejahteraan, dan yang ketiga, mengajar bukan menghajar. Nah, materi yang ketujuh yaitu manajemen sekolah. Manajemen sekolah adalah perencanaan program sekolah atau madrasah, pengawasan atau evaluasi, dan sistem informasi sekolah. Konsep manajemen sekolah yaitu konsep dari manajemen sekolah terbagi menjadi 2 aspek, yaitu manajemen eksternal dan manajemen internal. Manajemen eksternal meliputi hubungan pihak luar sekolah, diantaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite sekolah. Yang kedua, manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan saran fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, dan hubungan antar guru dan murid. Fungsi manajemen sekolah secara umum ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, dan fungsi pengarahan atau directing, dan fungsi pengendalian atau controlling. Adapun ruang lingkup manajemen sekolah. Ruang lingkup manajemen sangat luas karena berkaitan dengan banyak hal dan multidisiplin ilmu. Menurut DAF atau 2002 dalam Juji 2020, ruang lingkup manajemen dapat dilihat dari sudut pandang lingkungan, yakni yang pertama lingkungan luar atau eksternal yang terbagi dalam umum dan khusus atau tugas, dan yang kedua lingkungan dalam internal. Materi yang ke-8 yaitu supervisi pendidikan. Supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan kecakapan dan pengembangan penguasaan pengetahuan oleh guru atau orang yang disupervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan khususnya.
Adapun manfaat dari supervisi pendidikan yaitu suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi yang kurang memperlihatkan perbedaan masing-masing sekolah. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan walaupun hanya sampai pada batas yang itu saja. Materi yang ke-9 yaitu organisasi kependidikan. Organisasi adalah sesuatu perserikatan manusia dari 2 orang ataupun lebih yang di dalamnya terdapat struktur serta ketentuan dan sistem kegiatan kerja dalam menggapai tujuan bersama. Adapun tujuan organisasi profesi kependidikan antara lain untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, yang kedua untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya, yang ketiga untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggotanya, yang keempat untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi martabat anggotanya agar terhindar dari perlakuan yang semena-mena atau tidak manusiawi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, baik itu kesejahteraan batiniah maupun lahiriah. Adapun fungsi dan peranan organisasi kependidikan selain sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi kependidikan dalam melindungi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat, organisasi kependidikan juga mempunyai fungsi dan peran sebagai media untuk saling bertukar pengalaman, wawasan mengenai dunia pendidikan, dan sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi. Materi yang ke-10 yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling ini memberi bantuan kepada siswa untuk mencapai kemandiriannya dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan yang ada. Bimbingan konseling ini membantu dan memberi layanan bagi siswa seperti layanan pribadi, sosial, belajar, dan karya untuk kedepannya. Prinsip bimbingan dan konseling adalah pedoman atau alat dalam menjalankan proses program layanan BK agar berjalan sesuai peraturan dan berdampak positif kepada individu. Prinsip ini akan memberikan dampak positif dan fleksibel dalam layanan di mana program yang diberikan akan sesuai dengan personal. Materi yang ke-11 yaitu layanan khusus peserta didik. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Materi yang ke-12 yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari berbagai materi yang telah dipresentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.